KASE ini sebenarnya bukan hanya memberikan edukasi tentang ekonomi Islam, tapi juga mewadahi mahasiswa FEB UNESA untuk berprestasi nih Kak. Oh Iya. iya, tentu. Nah itu gimana sih? Kok kalau kita gabung di KASE, kok kita bisa berprestasi? Oke, tadi kita sudah bicara banyak tentang KASE. Nah, dan juga di sini tadi sudah disampaikan bahwa FOSE ini menaungi dari seluruh KASE-KASE gitu, dari setiap universitas gitu kan. Iya betul. Ya, jadi kalau ditanya sebenarnya apa saja sih yang sudah dilakukan di FOSE ini untuk mempersatukan KASE-KASE di seluruh universitas gitu? Oke, sebenarnya kan terkait dengan program ya, Iya. apa yang sudah dijalankan oleh FUSE terhadap teman-teman KASE yang ada di setiap universitas. Sederhananya seperti ini Kak, bahwa kita itu sekarang ya mungkin ada sekitar 265 kampus Wah, yang banget. ada di Indonesia ini dan tergabung di dalam FUSE. Nah itu nggak sedikit banget loh, 265 kampus, dan sekarang ada 15 regional yang terbagi di seluruh Indonesia. Kita masuk di regional Jawa Timur sesuai dengan wilayah kita, dan ada sekitar 14 sampai 15 ribu kader aktif dari KASE yang tersebar di seluruh Indonesia tergabung di dalam FUSE. Nah, untuk menyatukan banyak sekali pikiran, untuk menyatukan banyak sekali kultur, itu tentunya kan bukan sebuah hal yang mudah. Nah, itu kita ikat dalam sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Jadi kita membuat sebuah aturan tapi yang tidak mengikat dan melawan budaya-budaya yang ada di setiap universitas. Jadi kita juga memberikan kebebasan teman-teman mau membuat program apa, teman-teman menjalankan budaya seperti apa di universitasnya, kita tidak melarang semua itu. Kita hanya membuat sebuah bisa dibilang sebuah aturan yang bisa dijalankan agar semua ini bisa tergabung di dalam sebuah organisasi yang sama atas nama Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Nah, itu biasanya kita rumuskan di Musyawarah Nasional Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam, akan tetapi 2 tahun sekali untuk perumusan ADART-nya. Nah, terus kalau di KASE kan ada forum untuk ilmiahnya. Di FOSE juga ada nih, namanya Temu Ilmiah. Kalau di lingkup nasional kita kenal dengan Temu Ilmiah Nasional. Kalau di lingkup regional kita namakan Temu Ilmiah Regional atau disingkat TEMILREG, seperti itu. Nah, untuk kegiatan dakwahnya sebenarnya udah banyak banget ya teman-teman prestasinya FOSE. Kalau teman-teman ngelihat, FOSE itu banyak banget kontribusinya. Jadi tahun 2020 kemarin kita melakukan wakaf alat kesehatan, dan kita juga membuat kampanye nasional, yaitu FOSE melawan Corona tahun 2020 kemarin. Nah, tahun 2021 kita itu sempat juga untuk mengawal rancangan Undang-Undang Ekonomi Syariah kepada DPR Republik Indonesia. Iya, jadi udah luar biasa banget lah pergerakannya selama ini. Dan iya, terus kalau teman-teman masih ingat ya, tahun 2019 saat itu pemilihan presiden ya, Puspa ya? Iya. Pemilihan presiden tahun 2019, debat kelima itu berhubungan dengan ekonomi syariah. Jadi kita mengangkat tema ekonomi syariah, dan FOSE tergabung di dalam focus group discussion untuk merancang terkait dengan tema debat Pilpres yang kelima tahun 2019 itu. Jadi untuk prestasi, untuk kontribusi kita terhadap ekonomi syariah itu udah banyak banget gitu loh. Dan kita menjaring teman-teman KASE supaya ayo kita sama-sama berjuang gitu loh untuk memajukan ekonomi syariah yang ada di Indonesia ini dalam lingkup kecil di universitas, yaitu tergabung di dalam KASE. Dan ketika teman-teman sudah tergabung di dalam KASE, otomatis teman-teman juga menjadi kader FOSE. Seperti itu. Jadi enak banget lah untuk gabung KASE, kita juga otomatis bisa gabung FOSE, seperti itu. Nih, ini keuntungannya kalau kita gabung di KASE, kita bisa langsung ke FOSE nih teman-teman. Oke, dari tadi sudah disampaikan banyak sekali program kerja yang sudah diusung dari KASE, dari FOSE yang begitu luar biasa. Yang mungkin dari Kak Cantik dan juga Kak Fatkan bisa nih memberikan sedikit kesan dan pesan kepada sobat posisi di rumah biar tertarik, aku pengen gabung nih di KASE biar aku juga bisa tahu lebih dalam tentang ekonomi Islam, seperti itu. Mungkin dari Kak Cantik dulu. Oke, untuk
kesan dan pesan saya untuk KC ini, yang pertama saya sendiri kan masuk di KC sudah jalan ke tahun 3 ini. Nah, di sana insya Allah saya sudah mendapatkan banyak pengalaman dan juga hal-hal yang bisa saya syukuri untuk sudah menjadi bagian dari KC ini. Yang pertama, karena saya kan dari prodi ekonomi Islam ya, jadi saya merasa perlu sekali untuk mengkaji lebih dalam apa itu ekonomi Islam itu sendiri. Yang mana nanti manfaatnya untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman terdekat saya dan juga untuk masyarakat ketika di dunia masyarakat bertanya-tanya mengenai ekonomi Islam, jadi saya bisa menyebarluaskan terkait ekonomi Islam itu sendiri dalam pengimplementasiannya. Karena kita tahu di masyarakat pun ekonomi Islam itu terkadang masih belum terlalu dikenal gitu. Jadi peran kita menjadi bagian dari KC ini adalah menyebarluaskannya mengenai ekonomi Islam itu sendiri. Kemudian kesan lagi itu adalah kegiatan-kegiatan KC yang berjalan secara offline. Saya sangat merasakan kehangatan dari tiap-tiap fungsionaris dari KC itu sendiri. Silaturahminya gitu ya. Iya. Kayak. Mungkin untuk pesannya sendiri buat sobat Faksis tentang KC gitu. Untuk pesannya untuk teman-teman KC terutama di fungsionaris 2022 ini, kalian adalah bagian dari KC. Jadi saya harap kalian harus benar-benar mengenal apa itu KC itu sendiri. Kemudian terkait planning kalian selama ada di KC itu apa, segera wujudkanlah dan berikanlah kontribusi yang terbaik versi kalian untuk KC ini. Jadi seperti namanya KC eksis, buatlah KC ini selalu eksis baik di Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan juga di eksternal melalui prestasi-prestasi sesuai dengan target kita di periode ini. Amin. Semoga seluruh fungsionaris KC dan juga calon fungsionaris KC ke depannya bisa berkontribusi, berproses dan juga bisa belajar lebih banyak dan menunjukkan diri bahwa mereka bisa berprestasi di KC sendiri, KC Eksis FEB Unesa ini. Oke, selanjutnya dari Kak Fatkan, kesan dan pesannya setelah bergabung di FOSE. Oke, mungkin sedikit cerita ya. Iya. Tahun 2019 lalu, saya pertama kali mengikuti forum FOSE untuk yang pertama. Saat itu rapat kerja nasional tahun 2019 di Pamekasan. Itu agendanya cukup panjang, 5 hari, mungkin sekitar 5 hari, dan saya cukup menemui banyak orang di situ. Ada satu hal yang menarik ketika hari ketiga malam, mungkin sekitar jam 10 atau sampai jam 11 malam, saya itu bertemu dengan salah satu mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada. Kita bercerita terkait dengan perkembangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia saat itu. Karena saya ingat saya masih semester 3 tahun 2019 itu, saya komunikasi dengan mahasiswa UGM ini. Dia mungkin sekitar semester 6 atau semester 7. Nah, menariknya adalah mahasiswa UGM ini bukan dari ekonomi Islam, dari prodi manajemen. Dan background SMA-nya dia dari IPA. Jadi tidak berhubungan dengan ekonomi. Tapi saat saya berdiskusi dengan beliau, luar biasa banget gitu loh. Ilmunya jauh lebih tinggi daripada saya gitu. Terus saya merasa, saya yang ekis kenapa tidak lebih ekis dari orang yang tidak ekis gitu. Nah di situ saya sempat sharing, Mas kenapa sih kok sampean yang dari jurusan manajemen susah-susah mempelajari ekonomi Islam, harus berjuang lah di pergerakan mahasiswa ekonomi Islam, kenapa? Dan ini jawaban yang akan selalu saya ingat sampai kapanpun, bahwa ekonomi Islam itu jalan hidup. Ekonomi Islam bukan tentang saya Islam, saya memilih ekonomi, bukan. Tapi ini adalah jalan hidup saya sebagai manusia di muka bumi ini. Saya menganggap bahwa perekonomian ini yang bisa saya jalankan, yang bisa saya perjuangkan, yang bisa saya implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah ini sebagai mahasiswa ekonomi Islam langsung, wah ini luar biasa banget gitu loh. Kenapa anak yang bukan ekonomi Islam semangatnya kayak gini gitu loh. Tapi saya pribadi yang dari ekonomi Islam kok belum punya semangat yang seperti ini.
Maka dari itu komitmen saya terhadap ekonomi Islam semakin meningkat setiap tahunnya. Sampai saya menjadi ketua KC, sampai sekarang tergabung di dalam FOSE, tujuan saya adalah saya ingin memperjuangkan apa yang bisa saya perjuangkan. Dan teman-teman mungkin yang fungsionaris saat ini atau teman-teman yang ingin bergabung dengan KC di periode selanjutnya, saya tidak peduli dan kami mungkin tidak peduli gitu loh. Background kalian apa, prodi kalian apapun kita mungkin nggak peduli. Tapi ketika kalian ingin belajar ekonomi Islam, ingin memperjuangkan ekonomi yang kita anggap sebagai sebuah ekonomi kebenaran, ayo kita bergabung sama-sama di KC dan di FOSE. Karena itu akan membekas banget gitu loh. Semua kegiatan itu mungkin ya sekedar kegiatan yang bisa kita jalankan bersama-sama. Tapi perjuangan kita untuk memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada orang-orang yang mungkin belum paham terkait dengan ekonomi, itu bisa mendapatkan kepuasan yang jauh luar biasa gitu loh. Karena dari ekonomi Islam sendiri kan kita juga kenal nih dengan utility function. Jadi memang sangat perlu utility function itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau berbicara sedekah, berbicara infak, itu kan memang tidak ada pangsa pasarnya gitu loh. Siapa? Karena semua orang juga bisa menerima. Dan itulah yang berusaha kita perjuangkan dan kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu akan jadi kesan yang sangat membekas gitu loh, sampai kapanpun bahwa kita pernah jadi bagian loh dari perubahan zaman ini menuju ekonomi yang madani, ekonomi yang rabbani di Indonesia ini. Seperti itu. Nah, untuk pesannya ya, sederhana saja untuk teman-teman semuanya dari kelompok studi ekonomi Islam atau teman-teman yang bukan kelompok studi ekonomi Islam. Pesan saya sedikit saja, selama masih muda, pergunakanlah waktu kalian sebaik-baiknya. Teman-teman bisa memilih ingin jadi bagian dari sejarah atau hanya orang yang menonton sejarah itu terbentuk. Kalau dari kita, ya rasanya sia-sia kalau hanya menonton. Kita harus terlibat di dalam pembentukan sejarah itu. Mungkin seperti itu pesan dari saya, Risma. Luar biasa sekali Kak Fatkan kesan dan pesannya. Semoga Sobat Potsis di rumah bisa termotivasi dan belajar tentang apa itu ekonomi Islam gitu. Dan tadi juga disebutkan bahwa gunakan gimana ya? Implementasikan ekonomi Islam ini sebagai jalan hidup kamu, jalan hidup yang harus kamu perjuangkan. Dan juga gunakan masa mudamu untuk terlibat dalam proses memperjuangkan ekonomi Islam sebagai ekonomi yang dianut oleh semua orang. Oke, mungkin itu aja perbincangan kita tentang apa itu KC dan juga apa itu FOSE. Terima kasih Kak Cantik dan juga Kak Fatkan yang sudah hadir dan menemani Sobat Potsis di sini untuk belajar lebih banyak tentang ekonomi Islam. Terima kasih sharing-sharingnya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi. Oke, Sobat Potsis, sebelum kita tutup, jangan lupa bagi Sobat Potsis yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar KC atau isu-isu tentang ekonomi Islam bisa langsung tulis di kolom chat di bawah. Dan juga jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video kita yang bisa kalian akses di YouTube KC Eksis FEB Unesa. Dan jangan lupa buat follow akun Instagram kita di @kc_eksis. Oke, mungkin itu aja. Puspa pamit undur diri. See you on the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.